Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yano, calon guru pilihan angkatan 10 Kabupaten Serang, instansi SD Negeri Garut. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sutia, guru kelas 4B dari SD Negeri Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sutia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya beliau alhamdulillah kabarnya sehat. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi diri. Baik Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa sih? Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang ingin saya capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh seperti itu. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran Ibu yang pertama itu mengidentifikasi bagian tumbuhan ya, terus memahami tumbuhan dan fungsinya dan juga mengaitkan fungsi tumbuhan dalam tumbuhan. Baik Ibu, pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan untuk observasi? Ya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik tersendiri. Baik Ibu, bisa Ibu sebutkan secara spesifik bagaimana Ibu dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Ya, dengan cara membuat suasana kelas nyaman dan juga menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kemudian dan juga menggunakan media teknologi sesuai dengan karakteristik peserta didik ya Bu. Nah selanjutnya, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian saya juga melakukan pembagian kelompok menyesuaikan dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan murid. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran PDL dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan dialog. Baik Ibu, jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dan juga Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu ya, program basement. Selanjutnya yaitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, saya untuk media pembelajarannya menyiapkan LKPD, kemudian juga menggunakan PowerPoint, laptop, dan juga sound system dan info juga beliau. Jadi yang Ibu siapkan itu ya Bu ya, menyiapkan LKPD, dengan kerja juga ya, dan juga PowerPoint, laptop dan sistem ya. Baik, kira-kira kapan sih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Baik, biarlah saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di jam pertama pembelajaran di kelas 4D biarlah seperti itu. Baik, jadi nanti hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 saya akan datang kelas itu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi ya Bu, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Kemudian setelah kita melakukan percakapan, saya mendapatkan gambaran untuk media pembelajaran yang saya gunakan nanti ketika observasi, sehingga saya dapat menyiapkan dari sekarang dan juga dapat mengkondisikan peserta didik seperti nama mestinya agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu. Demikian percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kali ini? Silakan semuanya. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa ya. Alfi yang pimpin doa. Untuk nafas, siap. Membaca kali kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan belajar, dibuat siap dulu ya. Muhammad Alfiansyah, Muhammad Aldi, Muhammad Nofal, Hana, Najwa, ya hadir semua ya. Ada yang sakit? Tidak ada ya, semuanya hadir ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu sudah apa kan? Kita nyanyi bersama-sama ya. Dengarkan musiknya. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran apa? Pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Ya, coba Ibu mau tanya, Najwa, di rumahnya ada tumbuhan tidak? Ada. Noval, di rumahnya ada tumbuhan? Ada tumbuhan apa di rumah adanya? Banyak. Coba sebutkan salah satunya. Namanya banyak. Karel, di rumahnya ada tumbuhan? Ada tumbuhan apa? Coba sebutkan salah satu. Ada tumbuhan enggak? Ada buah mangga. Noval ada? Ada tumbuhan buah mangga? Buah mangga itu ada buahnya tidak? Ada. Ada daunnya tidak? Ada. Terus ada batangnya tidak? Ada. Kalau di bawah itu ada namanya apa? Akarnya. Ya. Coba di sekarang di sini dulu punya gambar apa ya? Sini ada gambar apa? Di sini ada gambar sebuah tumbuh. Ini contohnya tumbuhan apa ini? Tomat. Ya. Coba Hana, Guru mau tanya ini namanya apa? Ini namanya bagian apa? Kalau ini namanya apa ini Nisa? Ini daun. Ya? Daun. Kalau ini namanya apa, Fin? Batang. Kalau ini yang merah-merah namanya apa? Kita. Ini namanya apa nih? Bunga. Ya, terus di sini ada apa ini yang kuning-kuning? Bunga. Ada Bu? Ada bunga. Jadi di dalam sebuah tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian. Tumbuhan juga sama seperti manusia, memiliki beberapa bagian dalam tubuhnya. Ya, kalau manusia di sini ada apa yang ada ini namanya? Nah, yang ini yang bisa mendengar namanya telinga. Nah, tumbuhan juga sama. Dari semua bagiannya ini mempunyai fungsi masing-masing. Ya, coba Bu Guru mau tanya Maria, kalau pada manusia telinga itu berfungsi untuk apa? Untuk mendengar. Ya, belum. Kalau pada manusia, kalau
Jadi kalau misalnya tumbuhan itu akarnya sudah mati, maka dia tidak bisa berdiri lagi karena dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa menyerap air, ya, tidak bisa menyerap nutrisi dari dalam tanahnya ya. Terus yang kedua, di sini kedua itu ada ini yang panjang menjulang tinggi ini namanya batang. Batang mempunyai fungsi sendiri. Fungsi batang yaitu menghantarkan air dan nutrisi yang sudah diserap oleh akar, kemudian dialirkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Terus yang ketiga itu ada daun. Daun itu dia bisa berproses atau berfotosintesis. Ya, terus daun juga bisa menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Ya, makanan tersebut berfungsi untuk tumbuhan agar tumbuhan bisa tumbuh. Ya, terus yang berapa ini? Yang keempat itu ada bunga. Fungsi bunga itu adalah tempat perkembangan biakan tumbuhan. Terus di dalam bunga itu biasanya ada yang tersebut biji ya. Nanti biji itu bisa menjadi buah kata siapa? Wildan ya. Nanti bijinya kan kalau misalnya dia jatuh atau kita tanam kembali, nanti dia bisa menjadi tumbuhan baru lagi. Ya. Terus yang kelima itu ada apa? Ada buah. Buah itu untuk melindungi di biji. Ya, terus di buah juga dia bisa menyimpan cadangan makanan ya. Supaya apa? Supaya tumbuhan bisa tetap bertumbuh kembang. Ya. Terus yang terakhir yaitu biji. Kalau kalian pernah lihat nggak? Misalnya ada biji apa nggak sengaja jatuh atau enggak? Misalnya kalian tanam gitu, terus dia buahnya seperti ini. Kalau misalnya sudah tumbuh ya, pernah lihat nggak? Jadi ini dari biji, kemudian dia tumbuh, daun-daun kecil dan ada ini apa namanya batangnya ya. Biasanya kelihatan apa pernah lihat nggak? Yang pohon kelapa mau tumbuh tuh. Nah, dia biasanya biji salak ya. Habis kita makan dibuang aja. Gak taunya dia mau tumbuh lagi, terus dia keluar seperti ini kan? Ya, iya seperti itu ya. Biji itu adalah salah satu sebagai alat perkembang biakan untuk menghasil tumbuhan baru dan nanti akan menjadi tumbuhan dewasa ya seperti itu. Supaya kita dapat mengingat terus bagian tumbuhan dan fungsinya. Siapa yang mau nyanyi bareng sama Bu Guru? Nyanyi gak? Mudah mengingat bagian tumbuhan dan juga fungsi lainnya. Coba berulang semuanya. Mana bagian tumbuhan? Ada berapa tadi? Ada 6. Sebutkan 1 akar, terus 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah, 6 biji. Tepuk mantul untuk anak. Mantul.
Mantap, betul. Baik, sekarang guru akan menjagokan di sini ada lembar kerja kelompok ya. Nanti setiap kelompok mengerjakan lembar kerja ini. Di sini ada gambar tumbuhan dan nanti ada bagian-bagiannya ya. Nanti di sini kalian potong kertasnya. Perhatikan ya. Nanti kalian potong kertasnya pas bagian ini, yang garis yang ini dipotong jadi dua kertasnya nantinya. Kalau misalnya sudah dipotong jadi dua, nanti bagian yang ini ditempelkan di sini ya. Tapi nanti sebelum ditempelkan di sini kan ada garis potong-potong nih. Nanti kalian potong sampai sini ya, setiap bagiannya. Ini bagian atas 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 bagian ya. Nanti kalian potong sesuai garis potong-potongnya, paham ya? Tapi jangan sampai sini, potongnya sampai sini aja. Nanti yang ikuti kenapa bukan di sini ya. Nanti setelah setelah dipotong garis-garis ininya, baru nanti ini dipotong ke sebelah sini, ditempel ke sebelah sini ya. Ini kan tadi gambarnya nyambung nih, yang punya buku nih. Perhatikan, ini kan tadi nyambung ini kan, ya. Terus dipotong dulu, jadi buat seperti ini. Ya, dipotong dulu. Ya, ini tadi seperti ini. Kenapa? Tadi kelompok berapa? Itu kelompok 5. Berarti tulis kelompok 5. Namanya siapa aja? Tulis. Dan potong jadi sama kelompok bisa aja. Dari sini sampai sini sama jangan ya. Oke, nanti ditempelkan ke sini. Jangan kembali tempelnya nih, gini ya. Ini juga sama dari sini sampai sini, ini juga sama ya. Ini juga sini sama ini ya. Dulu kalau sudah dipotong, nanti kita akan ke sini yang bagian ini ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Yaro, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Garung, Kabupaten Serang. Saya masih ditemani oleh Bu Cynthia sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Aliudin sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Cynthia terkait jalannya proses observasi yang telah dilakukan. Baik Ibu Cynthia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi yang telah dilakukan? Terima kasih Bu Yaro. Setelah saya melaksanakan kegiatan observasi ini, saya merasa senang karena saya dapat mengetahui hal apa saja yang harus saya perbaiki dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 2. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa sih yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah seperti apa gitu yang telah Ibu lakukan pada kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan? Dalam melakukan pembelajaran di kelas, tentunya saya terlebih dahulu membuat perangkat pembelajaran untuk panduan mengajar di kelas. Kemudian area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang tentunya agar dapat dipahami oleh murid seperti itu. Baik Ibu, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ya Bu ya? Sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan? Apakah sudah berhasil dilakukan atau dilaksanakan pada pembelajaran atau bagaimana? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu Yaro, yaitu tentunya dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis IT yang sudah Bu Yaro jelaskan kepada saya, sudah diajarkan kepada saya, dan melakukan beberapa ice breaking ketika akan memulai pembelajaran dan ketika pembelajaran dilaksanakan agar anak tidak bosan ya Bu Yaro. Kemudian masih ada banyak kekurangan, yaitu terkait murid yang masih belum bisa menyesuaikan dan berperan aktif dalam kelompoknya Bu Yaro seperti itu. Baik, jadi ada beberapa murid yang belum berperan aktif dalam kelompoknya ya Bu ya? Baik Ibu, menurut Ibu kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Hambatan yang saya alami di dalam kelas, mungkin guru-guru lain pun mengalami ya Bu Yaro, terutama yaitu dalam mengkondisikan peserta didik. Ketika diskusi, ketika pembelajaran masih ada saja yang tidak terlibat aktif gitu Bu Yaro. Jadi anak-anaknya belum terlibat aktif gitu dalam diskusi kelompoknya ya. Menurut Ibu gitu, kenapa gitu anak tersebut belum berperan aktif gitu pada diskusi kelompoknya atau di dalam pembelajaran tersebut? Menurut saya karena hal tersebut belum maksimalnya penerapan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid Bu Yaro seperti itu. Jadi Ibu belum menerapkan pengelompokan sesuai dengan minat dan bakat murid ya Bu. Lalu apa rencana Ibu untuk menanggapi permasalahan tersebut? Yang akan saya lakukan terlebih dahulu yaitu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid, dan saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak, misalnya membagi kelompok anak berdasarkan minat dan bakatnya, kemudian sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam pembelajaran dan terlibat aktif dalam pembelajaran seperti itu. Baik, jadi Ibu akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat bakat murid ya Bu ya? Iya, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik dan terlaksana dengan baik ya Bu. Kira-kira Ibu kapan gitu akan melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Ibu? Setelah saya melakukan observasi ini dan saya juga mendapatkan berbagai macam informasi dari Bu Yaro dan pembelajaran, insya Allah segera itu saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan minat bakat anak di kelas saya, agar anak terlibat aktif dalam belajar kelompok maupun di kelasnya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban Ibu. Percakapan kali ini menarik sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu segera terrealisasi dan dapat dilaksanakan kelas. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik terhadap observasi yang dilakukan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Bu Tia? Alhamdulillah Pak, senang bisa berkolaborasi, bisa mendapatkan ilmu dari Biaro. Bu Yara sendiri bagaimana hasilnya tadi menurut Ibu? Apakah sudah maksimal observasi pasca observasi yang dilakukan? Observasi yang berikutnya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan juga tadi memang ada beberapa kendala yang dialami oleh Bu Cynthia dalam pembelajaran, dan Bu Cynthia sendiri sudah melakukan mempunyai rencana untuk kedepannya supaya pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Ada 3 hal yang sudah terpenuhi. Yang pertama, refleksi dari observasi kemarin ketika pelaksanaan pembelajaran sudah disampaikan juga permasalahan-permasalahan yang belum bisa maksimal, dan tentunya nanti menjadi PR kita bersama bagaimana nanti di dalam pelaksanaannya area pengembangan tadi sudah sedikit banyak disampaikan, terutama tentang bagaimana ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan mungkin nanti area pengembangannya juga bisa ditambah lagi, terutama bagaimana dalam pelaksanaan coaching observasi seperti si akademik ini ada 2 hal sebenarnya yang harus Ibu coba terapkan di kelas. Yang pertama, pembelajaran yang berdiferensiasinya, dan yang kedua PSE-nya. Nah, itu yang harus kita jadikan sebagai landasan utama di kegiatan observasi ini. Kemudian tadi rencana tindak lanjutnya juga mudah-mudahan bisa terrealisasi setelah kegiatan ini selesai. Ibu coba refleksi, flashback, dan mungkin bila perlu lihat videonya nanti, video observasinya. Oh, saya kekurangannya di sini. Buat nanti umpan balik itu akan menjadikan sebagai bahan kajian agar kita bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kegiatan percakapan masa observasi ini sudah selesai. Terima kasih pada Bapak Aliudin sebagai pengajar praktik dan kemudian sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.